Oke, halo guys, kembali lagi ya hari ini di channel Mister Trade In. Dan kembali kita di akhir pekan hari ini di hari Jumat. Kita akan kembali update untuk market sepekan ini ya. Kita akan melihat dan juga potensi untuk market seminggu ke depan, teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu untuk indeks hari ini secara penguatan berhasil ditutup hijau ya dengan penguatan 0,35%. Ini di level 7159 ya. Jadi so far untuk indeks kita ini terlihat cukup baik sebenarnya secara indeks berhasil closing di atas 7100 teman-teman. Yang kemarin kita lihat sebagai resistennya ya. Dan sementara itu untuk hari ini closingan dari Jumat jumlah emiten yang menguat dan yang melemah ini lebih banyak yang melemah ya kalau kita lihat yang koreksi mencapai 369 emiten, yang menguat 310 emiten. Namun hari ini secara volume, secara value ya transaksi cukup besar, ini mencapai 13 T teman. Jadi hari ini ada cukup banyak transaksi ya kalau kalian perhatikan dari segi Gotoh dan juga brand hari ini cukup kembali menguat lagi. Nah, kita coba lihat langsung mungkin ke teknikal ya. Di sini secara charting, mungkin secara sektoral dulu kita perhatikan. Di sini secara sektoral kalian bisa perhatikan ya. Hari ini yang cukup menguat itu didukung dengan sektor teknologi, teman-teman. Teknologi ini bisa menguat sampai 2,89%. Ini didukung dengan emiten Gotoh yang lagi-lagi menguat signifikan ya. Lalu sektor infrastruktur ini juga emiten brand juga masih menguat. Lalu sektor energi ini kita lihat ya beberapa belakangan ini sektor komoditas khususnya batu bara teman-teman, karena di luar ya di Eropa sana itu mulai memasuki musim dingin, jadi harusnya ini akan cukup berdampak dengan permintaan dari batu bara ya di negara musim dingin yang mereka membutuhkan penghangat yang dimana membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar ya teman-teman. Jadi sektor energi ini bisa di watchlist ya untuk kalian mungkin yang mau pantau. Lalu ada juga sektor basic material yang hari ini mendorong penguatan. Dan untuk rupiah, so far rupiah kita kalau kita lihat secara charting di sini masih bertahan di kisaran 15.500 teman-teman. So far masih bergerak sideways ya setelah kemarin terkoreksi dari 15.900-an. Dan langsung aja kita akan cek secara teknikal untuk ISG kita ya teman-teman. Oke, nah di sini secara weekly dulu karena hari ini closingan candle 1 minggu. Secara weekly sebenarnya so far so good. Di sini secara weekly berhasil closing di atas 7.100 yang which is 7.100 kemarin berfungsi sebagai resisten teman-teman. Jadi sekarang udah di break dan berfungsi sebagai support sekarang ya. Dengan potensi seperti ini mungkin masih bisa kembali menguji lagi nih resist selanjutnya itu di 7.220-an teman-teman untuk ISG kita. Kalau momentumnya cukup kuat, saya rasa ISG bisa mampu untuk menguji ke area tersebut ya. Jadi so far ISG masih cukup powerful nih kalau saya lihat, namun tetap waspada ya karena cukup aneh ini kalau saya lihat. Misalkan di banking kita lihat ya, Bank BCA minus, Bank Mandiri minus, Bank BNI bahkan mencapai 3,7%, lalu Bank BRI ini minus sampai 1,8% teman-teman. Ini banking yang di caps kompak koreksi, tapi ISG kita bisa lanjut hijau ya karena didukung dengan emiten Gotoh nih. Kita coba lihat sekilas ya. Gotoh hari ini bahkan menguat sampai 13,68%. Ini cukup luar biasa karena kemarin ada akhirnya resmi
TikTok itu bergabung atau kerjasama ya dengan Tokopedia yang merupakan bagian dari Gotoh, sehingga ini membuat Gotoh terkena sentimen positif ya tentunya. Dan di sini untuk Gotoh, kalau kalian mungkin yang masih mau coba spekulasi harus disiplin banget ya, karena ini Gotoh cukup volatil kalau saya lihat. Tapi kalau saya cek, mungkin Gotoh ini secara weekly cukup bagus. Jadi ada potensi sebenarnya bisa menguji sampai ke 120-an, teman-teman. 128 ini ada resisten ya. Jadi mungkin kalau misalkan momentum cukup kuat untuk Gotoh masih bisa menguji ke sana ya. Tapi kalau saya pribadi sih nggak ada trading ya di emiten-emiten Gotoh ini karena cukup volatile dan sangat berpengaruh dengan market nih ataupun sentimen ya terutama. Jadi saya pun nggak ada trading sebenarnya. Tapi untuk kalian mungkin yang mau coba spekulasi masih bisa, tapi harus tetap disiplin, teman-teman. Jadi Gotoh ini yang menyumbang penguatan indeks dengan penguatan mencapai 13%-an ya. Walaupun di tengah kondisi banking-banking kita yang terlihat cukup merah nih hari ini. Dan juga brand lagi-lagi kembali terbang lagi teman-teman. Jadi seperti yang saya mention di video minggu lalu ya, ini bisa kalian pantau kalau misalkan dari emiten brand aja. Kalau misalkan brand masih cukup powerful, harusnya indeks masih akan cukup kekerek ya. Ini terlihat nih, kita lihat minggu lalu di tanggal 1 ya, 1 Desember itu di sini posisinya. Ini dari posisi minggu lalu aja brand udah menguat 18%, teman. Jadi itu akan cukup sangat bisa menopang penguatan indeks kita ya. Walaupun kalau kalian pantau, minggu ini sebenarnya banyak emiten-emiten yang juga mengalami koreksi, teman-teman. Jadi cuma didukung dengan emiten brand aja nih dan juga Gotoh yang dalam seminggu terakhir ini cukup menguat signifikan. Jadi saya sih tetap waspada ya, karena ini kalau misalkan nanti brand misalkan terkoreksi cukup masif, tentu juga bisa akan mengerek market kembali terkoreksi ke bawah ya. Dan nanti ketika terjadi koreksi harusnya akan cukup lumayan dalam juga nih harusnya secara persentasenya teman-teman. Oke. Jadi untuk indeks so far di sini tadi seperti saya mention, next resistnya di 7.220-an, dan so far untuk support sementara untuk yang pendek di 7.100 karena kemarin berhasil di break, dan support yang lumayan jauhnya ada di 7.000 ya. Jadi so far untuk indeks masih bisa di follow up, namun harus tetap disiplin ya, karena ini penguatannya hanya didukung dengan beberapa emiten aja teman-teman ya, khususnya dari emiten grup Barito misalkan seperti BRPT, lalu ada juga Cuan juga menguat signifikan, dan juga tentunya brand teman-teman yang sangat mendorong dari penguatan ISG kita. Oke. Jadi itu aja ya untuk update market hari ini dan juga outlook untuk seminggu ke depan ya untuk indeks kita, yang dimana untuk outlooknya untuk minggu depan saya rasa ISG masih bisa berpotensi untuk menguji kembali ke 7.200, namun tetap disiplin dan tetap waspada karena potensi rejection itu akan mungkin sangat terjadi ya. Oke, jadi itu aja untuk market update kita hari ini. Dan sekali lagi disclaimer teman-teman, kalian juga tetap perlu ya lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Happy weekend, dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trading.